Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal, mahasiswa program studi Informatika Universitas PGRI Yogyakarta dengan NPM 23111110064. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil perancangan sistem pembelian aplikasi premium sebagai bagian dari ujian akhir semester mata kuliah RPL. Dalam perancangan ini, saya menggunakan beberapa model, yaitu Entity Relationship Diagram atau RD, Data Flow Diagram atau DFD, Business Process Model and Notation atau DPMM, Use Case Diagram, dan Aktivasi Diagram yang telah saya buat menggunakan Draw.io. Setiap diagram memiliki peran masing-masing untuk menggambarkan sistem secara menyeluruh. Langsung saja kita ke diagram yang pertama. Saya mulai dari ERD. ERD digunakan untuk menggambarkan struktur data dan hubungan antar data yang akan disimpan dalam basis data sistem. Pada sistem pembelian aplikasi premium ini terdapat tiga entitas utama. Entitas pertama adalah user. Entitas ini menyimpan data pengguna aplikasi seperti identitas user, email, dan status premium. Status premium digunakan untuk mengetahui apakah user masih menggunakan akun biasa atau sudah berlangganan premium. Entitas kedua adalah paket premium. Entitas ini berisi informasi paket berlangganan yang tersedia di dalam aplikasi seperti nama paket, harga, dan durasi berlangganan. Entitas ketiga adalah transaksi. Entitas transaksi berfungsi untuk mencatat proses pembelian paket premium oleh user, termasuk tanggal transaksi dan status pembayaran. Relasi yang terjadi adalah satu user dapat melakukan banyak transaksi dan satu paket premium juga dapat dibeli dalam banyak transaksi. Oleh karena itu, relasi yang digunakan adalah one to many. Ini tampilan saya di sini user terdapat nama, ID user, primary key, status premium, nomor HP, password. Lalu user bisa melakukan transaksi, ID transaksi, transaksi terdiri dari ID transaksi, primary key, tanggal transaksi, metode pembayaran, status pembayaran. Dan paket premium di sini diisi ID paket, primary key, deskripsi, nama paket, durasi. Paket premium ini mengarah ke membeli lalu mengarah ke transaksi. Selanjutnya adalah DFG, DFD atau Data Flow Diagram. DFD digunakan untuk menggambarkan alur data yang mengalir di dalam sistem. Pada diagram konteks, pada diagram konteks, sistem pembelian aplikasi premium digambarkan sebagai satu proses utama. Kurang lebih kurang lebih gambarnya seperti ini. Sistem berinteraksi dengan dua entitas kurang lebih seperti ini. Sistem berinteraksi dengan dua entitas eksternal yaitu user dan admin. User mengirimkan data berupa data pembelian dan data pembayaran ke sistem, sedangkan sistem mengembalikan informasi berupa status pembayaran dan status premium. Admin berinteraksi dengan sistem untuk mengolah paket premium dan memantau transaksi. Ini untuk DFD level 0-nya. Pada DFD level 0, proses utama dipecah menjadi beberapa proses agar alur dan data lebih jelas. Proses-proses tersebut meliputi pengelolaan user, pengelolaan paket premium, proses pembelian, dan proses pembayaran. Selain itu terdapat data store juga, yaitu data user, data paket, data transaksi. Semua alur data telah mengikuti aturan DFD, yaitu tidak ada langsung antara entitas eksternal dan dua store tanpa melalui proses. Kurang lebih gambarnya ini. Seperti ini, ada user, admin,
dari admin mengirim data premium, kelola paket premium, lalu menyimpan, lalu sampai ke data paket, lalu user bisa mengelola user di sini mengirim data registrasi atau login, lalu menyimpannya di data user. Nah, kurang lebih seperti inilah. Lalu untuk DFD level 1, DFD level 1 merupakan penguraian lebih detail dari salah satu proses DFD 0, yaitu proses pembelian. Proses pembelian dipecah menjadi beberapa subproses, yaitu pemilihan paket, validasi pembelian, penyimpanan transaksi. Nah, ini. Dengan adanya DFD level 1, alur data menjadi lebih rinci sehingga mudah dipahami dan siap untuk tahap implementasi. Dari sini user bisa ke pilih paket, lalu data paket dikirim, lalu data paket melalui validasi pembelian, lalu data valid ke simpan transaksi. Dari simpan transaksi ini mengarah ke data transaksi, lalu dikirim lagi ke user konfirmasinya. Berikutnya adalah Business Process Model dan End Notation atau BPMN. BPMN digunakan untuk menggambarkan proses bisnis sistem secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi teknis tetapi juga dari sudut pandang pengguna. Pada BPMN ini terdapat dua pool, yaitu user dan sistem aplikasi premium. Atau punya saya aku tulis sistem aplikasi. Proses ini dimulai dari user memilih paket premium, melakukan pembayaran, sistem kemudian memproses pembayaran, lalu melakukan validasi. Terdapat gateway keputusan untuk menentukan apakah pembayaran berhasil atau tidak. Jika pembayaran berhasil, sistem mengaktifkan akses premium. Jika pembayaran gagal, sistem akan menampilkan kegagalan. Kurang lebih seperti ini. BPM ini membantu menggambarkan proses bisnis secara jelas dan mudah dipahami oleh pengguna. Selanjutnya adalah use case diagram. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan fungsi-fungsi yang disediakan sistem serta siapa saja aktor yang berinteraksi dengan sistem. Pada diagram ini terdapat tiga aktor, yaitu user, admin, dan payment gateway atau bank. User sebagai aktor utama dapat melakukan registrasi akun, melihat paket premium, membeli paket, dan melakukan pembayaran. Admin berperan dalam mengelola paket premium dan memvalidasi pembayaran, sedangkan payment gateway berperan sebagai pihak ketiga dalam proses pembayaran. Selain itu, digunakan juga relasi include dan extend untuk menunjukkan hubungan antar use case sesuai dengan kondisi tertentu. Kita langsung saja ke alurnya. Alur proses dimulai dari user melakukan registrasi akun terlebih dahulu, kemudian login ke dalam akun sistem. Pada login ini, sistem selalu memverifikasi akun sehingga login memiliki hubungan include verifikasi akun. Setelah login berhasil, user dapat melihat paket premium yang tersedia. Jika user tertarik, maka user dapat memilih dan membeli paket premium yang diinginkan. Selanjutnya, user akan melakukan pembayaran melalui payment gateway atau bank. Setelah dilakukan pembayaran, sistem akan memproses dan memvalidasi pembayaran dengan bantuan admin. Jika pembayaran berhasil, maka sistem akan langsung mengaktifkan akses premium pada akun user. Namun, jika
pembayaran gagal, maka sistem menampilkan informasi gagal pembayaran. Maka ada hubungan relasi extend seperti ini. Diagram yang terakhir adalah diagram activity atau activity diagram. Activity diagram menggambarkan alur aktivitas secara detail untuk satu use case, yaitu pembelian paket premium. Diagram ini menggunakan dua simlen, yaitu user dan system. Kita langsung saja ke alur prosesnya. Proses dimulai dari initial node, yaitu login, yang berada pada swimlane user. Ini initial node ini menandakan bahwa aktivitas pembelian aplikasi premium telah dimulai. Setelah proses dimulai, user akan melakukan aktivitas membuka halaman paket premium. Kemudian, user melanjutkan aktivitas memilih paket premium yang tersedia sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Lalu tadi setelah membuka halaman, maka sistem akan menampilkan daftar paket. Daftar paket. Setelah sistem menampilkan daftar paket, maka user bisa memilih paket premium yang diinginkan. Setelah memilih paket yang diinginkan, maka user bisa melakukan pembayaran. Pembayaran. Pada tahap ini, peran user selesai, peran user dialihkan ke sistem kembali. Setelah user melakukan pembayaran, maka sistem akan memproses pembayaran. Setelah pembayaran diproses, maka akan masuk ke decision node, yaitu jika pembayaran berhasil atau tidak. Decision node ini memiliki dua kemungkinan alur, yaitu berhasil atau tidak. Jika pembayaran berhasil, maka sistem akan melakukan aktivitas mengaktifkan akses premium pada akun user. Setelah akses premium, proses akan diakhiri dengan final state seperti ini, yang menandakan bahwa seluruh aktivitas telah selesai dengan sukses. Tapi jika pembayaran gagal, ini mengarah ke sini, gagal atau tidak berhasil, maka sistem akan menampilkan informasi gagal pembayaran. Pada kondisi ini, alur dihentikan menggunakan final flow node karena hanya alur tersebut yang berakhir tanpa menyelesaikan seluruh proses. Jika seperti itu, maka user harus mengulang dari awal. Dengan menggunakan ERD, DFD, BPMN, use case, diagram, dan activity, sistem pembelian aplikasi dapat dirancang secara terstruktur dari sisi data, alur, proses bisnis, hingga aktivitas pengguna. Perancang ini diharapkan dapat menjadi dasar yang baik dalam pengembangan sistem ke tahap implementasi. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata dan agak gugup, mohon dimaafkan ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.